Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pagi hari ini topik tema untuk kita renungkan pagi hari ini, saya buat judulnya adalah ingat atau jangan lupa. Ya, ingatlah atau jangan lupa. Ingat dan jangan lupa. Manusiawi kita seringkali mengingat hal-hal yang buruk, tapi kalau hal baik kurang diingat, ya. Nah, ini renungan kita pagi hari ini supaya kita tidak mengikuti keinginan daging kita, tetapi keinginan roh. Apa itu? Ya. Karena seringnya itu tadi ya, manusiawi kita selalu lebih suka mengingat yang buruk-buruk, melupakan yang baik-baik. Nah, sekarang kita harus rubah, kita harus melupakan yang buruk-buruk dan mengingat yang baik. Ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, apa-apa saja yang kita harus ingat di dalam Tuhan ini. Ya. Mari buka Alkitab kita, Ibrani 13 ayat 7 sampai 16, tetapi saya poin-poin yang saya mau sampaikan, jadi tidak semua kita baca, jadi poin dari ayat 7 sampai 8, ayat 12, ayat 15 sampai 16. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, ya, manusiawi kita senantiasa seringnya mengingat hal-hal yang buruk. Ya, entah kenapa kalau hal-hal buruk gampang diingat, sedangkan hal-hal baik, ya, kadang terlupakan. Ya, bahkan ada peribahasa berkata, ya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Padahal yang tidak baik cuma setitik, tetapi kebaikan sebelanga bisa hilang. Itu adalah manusiawi kita. Nah, tetapi kebenaran firman Tuhan, ya, tentu Tuhan mau kita selalu mengingat yang baik. Ya, ada lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ya, karena seringkali orang sukanya yang diingat bukan kebaikannya atau hal-hal baik, ya. Nah, dari bacaan kita tadi saya catat ada 5 hal yang harus kita ingat, ya. Apa-apa saja itu? Nah, mari kita lihat saudaraku, ya. Ada 5 hal yang harus kita ingat, ya. Nah, yang pertama dia katakan tadi ayatnya, ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita ingat selalu adalah pemimpin-pemimpin rohani kita, ya, yang menyampaikan firman Allah. Di sini tentu bukan hanya orang-orang pendeta gitu, tetapi orang-orang yang menuntun kita dalam hal rohani. Ya, orang tua kita,
kita harus ingat, ya. Kita ingat maksudnya bukan hanya sekedar ingat ini ya. Kita harus hormat, kita harus mencontoh kehidupan mereka, katanya di sini ya. Mencontoh iman mereka. Ya. Kita harus lihat bagaimana mereka menyelesaikan pertandingan yang mereka kerjakan dalam hidup ini ya. Mereka tidak pernah menyerah gitu ya. Mereka terus berkarya bagi Tuhan. Nah, itu yang kita contoh dari para pemimpin-pemimpin kita ya. Nah, Tuhan kalau di ayat yang lain Tuhan bahkan berkata harus kita hormati para pemimpin-pemimpin kita, teristimewa mereka yang menyampaikan firman untuk kita. Jadi jangan malah dikata-katain ya. Tapi kita beri hormat dan mengingat mereka. Nah, yang kedua dikatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah berubah. Ya, mengapa ini penting? Karena hidup kita ini, ya, Bapak Ibu, selalu saja musimnya akan selalu berganti. Musim hidup kita selalu saja berganti. Kadang panas, kadang dingin, kemarau, kadang hujan, gitu di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kadang dia terasa dekat, kadang terasa jauh. Nah, ketika dia terasa jauh, nah seringkali orang bisa melihat Tuhan kita itu terasa jauh, tidak memperhatikan, kok begini, kok begitu, gitu. Nah, ingat selalu Tuhan kita tidak pernah berubah. Ternyata Tuhan kita itu selalu baik. Dia mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk kita. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bekerja untuk kebaikan kita. Dia tidak pernah berubah. Bukan hanya ketika kita berdosa dikasihinya. Kalau saja ketika kita berdosa dikasihnya, apalagi kita dalam keadaan berbuat baik. Ya. Jadi Tuhan kita tetap sama. Terus percayai Allah kita. Nah, yang ketiga, ya, ayat 12-nya berkata, Yesus telah menderita di pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita harus ingat terus bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Itu sebabnya bahkan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan untuk mengingat akan kematiannya. Karena kematiannya kita dikuduskan, supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa. Ketika tawaran dosa datang, ingat, Yesus sudah mati menggantikan kita. Ini yang penting diingat. Ya, hal yang ketiga yang perlu diingat adalah Yesus mati menggantikan kita supaya kita kuat ya atas tawaran dosa. Ya. Nah, itu yang membuat kita dari hari ke hari makin menguduskan diri kita, makin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Nah, yang keempat dikatakan di ayat 15, oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, dalam hal ini berarti kita harus terus mempersembahkan korban syukur atau selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, selalu bersyukur. Bapak Ibu, banyak orang bersyukur, ya konsentrasinya karena hal yang dia terima. Ini berbicara mengenai apa yang diterimanya, lalu dia bersyukur. Tetapi Alkitab yang kita baca ini berkata, justru bersyukur itu bukan apa yang ada kita terima, tetapi karena Dia layak menerima ya pujian, hormat kita, syukur kita kepada Tuhan kita. Dan memang Allah kita, Allah yang baik,
Ya, Allah yang luar biasa baik. Dia dia layak menerima ucapan syukur kita. Allah kita, Allah yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Allah menghendaki kita terus menginginkan kita bersyukur. Bersyukur berarti menyampaikan ucapan bibir untuk kemuliaan, ya, rasa hormat bagi Tuhan. Dan lawan kata bersyukur ini kepada Tuhan adalah bersungut-sungut. Mari kita tidak bersungut-sungut, tetapi sebaliknya kita terus menyatakan kebaikan Tuhan, keluar biasaan Tuhan itu. Meskipun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, kita tidak menerima apa yang kita inginkan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi, termasuk keadaan yang tidak baik sekalipun menurut kita, karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Yang kelima, apa yang harus kita ingat lagi adalah selalu berbuat baik dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 16-nya berkata tadi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, jangan lupa kita harus berbuat baik, karena Tuhan menyelamatkan kita menjadi orang-orang baik. Kita bukan berbuat baik supaya disebut baik, tetapi kita berbuat baik karena kita memang sudah orang baik, orang yang sudah selamat, orang-orang yang dibenarkan. Kita melakukan yang baik karena kita orang-orang benar, orang-orang baik. Dan itu yang membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dunia akan tahu bahwa Allah kita, Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik, karena melihat kebaikan kita, karena kita adalah suratan-suratan Kristus itu. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, tadi ada 5 hal yang harus kita ingat senantiasa, yaitu pertama adalah para pemimpin kita. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus adalah sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah kurang kasihnya. Dia tetap kasihnya begitu besar untuk kita. Ya. Yang ketiga, ingatlah apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Ya. Sehingga ketika kita terus mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, kita menguduskan diri kita senantiasa. Yang keempat adalah Tuhan mau kita bersyukur, bahkan menaikkan syukur kita menjadi persembahan, korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ucapan syukur kita, ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus ingat terus bahwa kita harus selalu berbuat baik. Jangan ada niat jahat, ada yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.